Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Kami akan hadirkan informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya bersama saya Tanita Patesina. Inilah Tribun Ambon hari ini, kita mulai dengan berita pertama dari Kabupaten Maluku Tengah. Selama 16 jam, air genangi rumah warga Kilo 10 Maluku Tengah. Kurang lebih 16 jam pasca hujan deras yang mengguyur Kota Masohi dan sekitarnya Kamis 22 Juli 2021 dini hari. Belasan rumah di kawasan kilometer 10 Dusun Hua Meteno, Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Maluku Tengah, hingga kini masih terendam air. Pantauan tribunambon.com di lokasi banjir sejak pukul hingga Kamis sore pukul 16.33 waktu Indonesia Timur, debit air Sungai Holo yang masih tinggi menyebabkan genangan air di kawasan pemukiman warga kilometer 10 itu masih terendam. Meski saat ini sudah mulai surut, namun air setinggi mata kaki orang dewasa masih menggenangi kawasan tersebut. Husain Latue, kepala dusun setempat, mengaku memang kondisi hujan seperti itu, air di kawasan tersebut lama surut. Akibat hujan di bagian pegunungan masih terus terjadi. Hal itu menurutnya menyebabkan debit air sungai lama untuk surut. Kondisi itu pun sangat berdampak bagi sejumlah warga yang ada di dusun Hua Meteno itu. Sementara itu, Kapolsek Amahai, Ibtu Irwan, kepada tribunambon.com mengatakan hujan seharian terus turun. Kemudian air perlahan mengalir menuju rumah warga dan meninggi hingga paha orang dewasa pada pukul 3 waktu Indonesia Timur dini hari dan bertahan hingga pukul 16.39 waktu Indonesia Timur. Terhitung sejak pukul 2 hingga sore hari, sedikitnya ada sekitar kurang lebih 16 jam air menggenangi rumah warga atau pemukiman warga di Maluku Tengah itu. Tribuners, BPBD Maluku Tengah salurkan sembako bagi warga terdampak banjir di kilometer 8 hingga 12. Sedikitnya terdapat 86 buah rumah warga yang terdampak banjir di kawasan kilometer 8 hingga 12, Kelurahan Holo, Kecamatan Amahai, Maluku Tengah, yang diberikan bantuan berupa paket sembako dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Maluku Tengah. Sembako diberikan kepada puluhan kepala keluarga yang rumahnya terkena dampak banjir. Setidaknya 4 kawasan di Petuanan atau anak dusun Negeri Sepa itu dikepung genangan air Kamis 22 Juli 2021. 4 kawasan itu yakni kilometer 8 sebanyak 25 kepala keluarga, kilometer 9 sebanyak 16 kepala keluarga, kilometer 10 sebanyak 18, dan kilometer 12 sebanyak 27 kepala keluarga. Sembako yang diberikan berupa beras, mie instan, minyak goreng, ikan kaleng, daun teh, dan air mineral. Bantuan diserahkan langsung oleh Kepala BPBD Maluku Tengah Abdul Latif K. Kepala Subbidang Penanggulangan Bencana BPBD Maluku Tengah Muhammad Moni mengatakan pihaknya sudah memberikan bantuan ke 86 penerima yang terdampak genangan banjir. Diberitakan sebelumnya banjir melanda kawasan permukiman di dekat aliran Sungai Holo, Kecamatan Amahai, Maluku Tengah, Kamis 22 Juli 2021 dini hari. Rumah warga di kawasan kilometer 10, Dusun Hua Meteno, Negeri Sepa, Kecamatan Amahai digenangi air setinggi lutut orang dewasa. Ini ada teknologi, ada beras, ada sarimi, ada air anjres, kemudian ada bimoli, ada gula, ada ikan sarden, dan apa? Sudah kan? Ya. Oke. Bantuan logistik dalam bentuk bahan pangan, yang pertama beras, kemudian yang berikutnya sarimi instan, yang berikutnya dikasih ikan sarden, kemudian gula, dikasih bimoli, daun teh, sama minyak goreng. Oke. Ya, siap. Berapa kakak yang terima bantuan ini, Pak? Dari hasil pendataan kami yang berhak menerima bantuan untuk kilometer 8, kilometer 9, kilometer 10, dan kilometer 12
88 kakak. Jadi kakak semua 80 bagi kakak. jadi 100 kakak. Jadi 100 kakak itu yang memang terdampak genangan air itu, Pak. Iya. Oke. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Hari keempat pencarian nelayan hilang di perairan Pulau Buru belum membuahkan hasil. Hari keempat operasi SAR korban hilang atas nama Damra Litiloli, 66 tahun, nelayan asal desa Wailihang, Kecamatan Wapelau, Kabupaten Buru masih belum membuahkan hasil. Koordinator Pos SAR 6 Lea, Rahmat Palapia, mengatakan pencarian nelayan masih terus dilakukan. Dia mengatakan proses pencarian terkendala kondisi cuaca mulai dari hujan, angin, hingga gelombang yang cukup tinggi. Lanjutnya, untuk luas lokasi pencarian masih tetap sama dari Buru Utara sampai Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Kemudian sebanyak 10 personil tim SAR gabungan terdiri dari Rescue Pos SAR 6 Lea, Satpol Airut, Polres Pulau Buru, Ditpolairut, Polda Maluku, dan Dinkes Kabupaten Buru. Ia mengatakan sementara akan dilanjutkan dengan pemantauan mengingat pencarian dengan jarak yang bertambah luas. Seperti diberitakan, korban pergi melaut menuju rompong di sekitar perairan Desa Wailihang, Kabupaten Buru, Sabtu 17 Juli 2021, namun hilang kontak dan belum juga ditemukan hingga saat ini. Jalan ke kosan. Tribuners, 467 putra-putri terbaik Maluku lolos anggota Polri. Sebanyak 467 putra-putri terbaik Maluku dinyatakan 2021-2022. Seleksi penetapan kelulusan akhir ini disampaikan Karo SDM Kombes Pol Muhammad Yusuf, Kamis 22 Juli 2021 sore di Aula Auditorium Unpati. Dari data yang dipaparkan, sebanyak 489 yang mengikuti seleksi akhir dan hanya 467 yang lolos untuk mengikuti pendidikan. Dikatakan dalam penerimaan Bintara Polri, panitia daerah Polda Maluku telah memiliki komitmen dan berjanji untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme selama proses seleksi masuk anggota Polri sejak awal hingga sidang terbuka Pantukir ini. Lanjutnya, untuk para peserta yang belum dinyatakan lolos, jangan berkecil hati. Kegagalan ini merupakan awal dari keberhasilan. Dia juga meminta peserta yang lulus agar bersungguh-sungguh dalam mengikuti pendidikan. Terpisah dari itu, Ketua Panitia AKBP Umar Wijaya, SIK PLT Kabakdal Pers Biro SDM Polda Maluku, menyebutkan penerimaan anggota Polri pada Maluku dimulai buka pada tanggal 19 Maret hingga 15 April 2021 dan diikuti oleh 2.820 pelamar. Proses tes pertama dilakukan pada 18 April 2021 yang mencakupi 11 item seleksi, yakni rekimin awal, rikes tahap 1, psikologi tahap 1, uji akademi, sidang rikes 2, uji jasmani, PMK dan PSI tahap 2, supervisi rekimin akhir, dan sidang lulus akhir. Terpadu Bintara dan Tamtama Polri tahun anggaran 2020-2021 Panda Polda Maluku secara resmi saya nyatakan dibuka. Biro SDM Polda Maluku kepada yang terhormat AKBP Umar Wijaya SIK dengan hormat disilakan. Tribuners, lebih dari 10.000 pelanggaran lalu lintas selama 6 bulan terakhir di Maluku.
Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda Maluku mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada semester pertama Januari hingga Juni mencapai 10.848 pelanggaran. Jumlah ini didominasi anak muda. Kanit 1 CI Tatip Polda Maluku AKP John D. Baumase kepada tribunambon.com di ruang kerjanya mengatakan dari 10.848 pelanggaran, sebanyak 7.044 ditilang dan 3.804 hanya mendapatkan teguran. Dengan rincian, di lingkup Ditlantas Polda Maluku telah mengeluarkan 43 belangko tilang, 270 teguran selanjutnya untuk tingkatan Polres yang tersebar di kota dan kabupaten yakni Polresta Ambon dan Pulau Lease sebanyak 5.650 tilang dan 300 teguran. Polres Malteng sebanyak 138 tilang dan 223 teguran. Polres Maluku Tenggara 188 tilang dan 414 teguran. Polres Maluku Tenggara Barat sebanyak 6 tilang dan 30 teguran. Selanjutnya untuk Polres Pulau Buru sebanyak 787 tilang dan 1.140 teguran. Sedangkan Polres Seram bagian Barat sebanyak 104 tilang dan 426 teguran. Polres Seram bagian Timur sebanyak 53 tilang dan 676 teguran. Polres Seram Arum sebanyak 67 tilang dan 249 teguran. Polres Maluku Barat Daya dan sebanyak 8 belangko tilang dan 76 teguran. Pelanggaran berupa menabrak lampu merah dan melawan arus lalu lintas serta balap liar yang banyak ditindaklanjuti Polda dan Polres jajaran. Dia menghimbau agar masyarakat di tengah masa pandemi ini agar selalu menaati peraturan lalu lintas dan selalu menjaga protokol kesehatan. Tribuners, kita beralih ke berita dari Kota Ambon. Besok vaksinasi dosis kedua bagi masyarakat umum digelar di lapangan Tahapari, Kota Ambon. Pelaksanaan serbuan vaksinasi dosis kedua bagi masyarakat umum akan digelar besok di lapangan Letkol CHR Tahapari, Tantui, Serimal, Kota Ambon, Sabtu 24 Juli 2021. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Maluku, Supur, mengatakan vaksinasi dosis kedua ini diperuntukkan bagi masyarakat umum yang telah menerima vaksinasi dosis pertama pada 26 Juni 2021 lalu. Dia mengajak masyarakat umum yang telah menerima vaksinasi dosis pertama di lapangan Tahapari agar bisa kembali untuk menerima penyuntikan dosis kedua. Namun jika ada warga yang telah menerima dosis pertama di lokasi selain lapangan Tahapari pun akan tetap dilayani petugas. Adapun jenis vaksin yang digunakan yakni Sinovac dengan jumlah dosis sebanyak 2.262. Jumlah dosis ini sudah sesuai dengan banyaknya masyarakat umum yang divaksin pada 26 Juni itu. Adapun kegiatan serbuan vaksinasi menuju 1 juta orang per hari pertama kali digelar pada 26 Juni, lalu di dua lokasi yang berbeda yakni Lapangan Merdeka dan Lapangan Tahapari Ambon. Kegiatan itu dilaksanakan oleh pemerintah Kota Ambon dan didukung TNI Polri, dalam hal ini Korem 1501 Binaya, Polda Maluku, dan Polresta Ambon dan Pulau Lease. Jadi besok akan dilaksanakan vaksinasi kedua bagi yang serbu vaksinasi pada tanggal 26 Juni 2021. Jadi tepatnya besok tanggal 24 Juli akan diadakan vaksin yang kedua, di mana yang pada tanggal 26 Juni 2021 melaksanakan vaksin pertama. Lokasi tetap di lapangan Tahapari,
dengan vaksin Sinovac sebanyak peserta pelaksana vaksin pada tahap pertama yaitu sebanyak 2.262 orang. Baik Pak, selain masyarakat yang sudah mengikuti vaksin di Tahapari dan mereka atau di tempat lain dan mereka ingin mengikuti vaksin kedua ini boleh nih ke lapangan Tahapari besok? Jadi memang dikhususkan bila mana yang pertama kemarin di lapangan Tahapari, yang kedua juga disarankan untuk di lapangan Tahapari juga. Jadi kami sediakan vaksin sejumlah yang pertama, vaksinasi pertama. Baik. Tribuners persiapkan herd immunity terhadap anak, Dinkes Ambon minta penambahan vaksin. Pelaksanaan herd immunity anak sedang dalam tahap persiapan. Dinas Kesehatan Kota Ambon minta penambahan vaksin ke Pemprov Maluku. Vaksinasi massal untuk anak di Kota Ambon menyasar kelompok usia 12 hingga 18 tahun. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupesi, pihaknya membutuhkan 25.000 vaksin untuk pelaksanaannya. Selanjutnya, pihak Dinkes Kota Ambon saat ini sudah mengajukan permintaan kepada pemerintah Provinsi Maluku. Ketersediaan jumlah vaksin sebanyak 5.000 yang dimiliki saat ini dikatakan tidak cukup untuk melakukan herd immunity bagi anak. Pasalnya, dia mengaku membutuhkan banyak vaksin guna sekaligus menyasar kelompok mahasiswa. Sementara itu, jenis vaksin Sinovac akan dipakai bagi anak yang sudah sesuai dengan instruksi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Namun untuk kepastian jumlah secara keseluruhan, pihaknya akan melakukan pendataan ulang sambil menunggu datangnya pil vaksin. Hal ini dilakukan agar nantinya saat pelaksanaan mereka tidak kekurangan vaksin. Diketahui pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Kesehatan berencana melakukan vaksinasi massal bagi kelompok anak usia 12 hingga 18 tahun sejak beberapa pekan lalu. Kendala ketersediaan vaksin yang menyebabkan hingga saat ini proses herd immunity tersebut belum terlaksana. Tribuners, tak sampai setahun memimpin Kejati Maluku, Rorogo Sega sudah tangkap 10 DPO. Hampir setahun memimpin Kejaksaan Tinggi Maluku, Rorogo Sega telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 10 orang buronan. 10 orang tersebut terdaftar dalam daftar pencarian orang ditangkap dalam periode waktu Agustus 2020 hingga 2021. Kejati Maluku Rorogo Sega saat konferensi pers di Aula Kejati Maluku Kamis 22 Juli 2021 mengatakan keberhasilan itu atas kerjasama dengan Kejaksaan Agung. Salah satu buronan yang berhasil ditangkap yakni Ong Onggianto Andreas di Makassar, Sulawesi Selatan Selasa 9 Maret 2021 lalu. Terpidana Onggianto diduga melakukan korupsi surat perintah mulai kerja atau SPMK fiktif di Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku tahun 2010 yang merugikan negara sebesar 2,25 miliar rupiah. Dia menjadi DPO selama 7 tahun dan divonis pidana penjara selama 5 tahun serta membayar denda sebesar 300 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan penjara dan juga harus membayar uang pengganti sebesar 516 juta. Pemuda intelijen Kejaksaan Agung di Jakarta. Sedangkan posisinya akan digantikan Wakajati Undang Mugopal. Keduanya akan dilantik secara resmi di Jakarta Kamis 29 Juli 2021 mendatang. Jadi saya dan Pak yang telah kami lakukan selama kami di sini sebagai Kajati dalam periode itu selama setahun ini dalam program penanganan perkara pidana umum ya,
nanti bisa juga disampaikan pertanyaan atau minta informasi dari asisten masing-masing seluruh Maluku, khususnya dari tim Maluku ya, perkara Oharda ada 59, amanah negara dan tidak pidana umum lain ada 92, kemudian narkoba dan aditif lainnya ada 112. Jadi yang diselesaikan oleh Kejati Maluku sendiri SPDP-nya itu 263. Tapi dari keseluruhan perkara yang tertangani seluruh Maluku itu ada 1.356 perkara, Pidum 1.356 perkara. Dan ini semua dilaksanakan persidangannya secara online. Seperti kita ketahui bahwa sekarang perkara dilaksanakan secara online. Jadi 1.356 perkara, mulai dari Kejati Maluku, Ambon, Maluku Tengah, dan sampai juga kepada 5 kasus kita yang ada di daerah. Itu dari perkara-perkara video yang sudah kita tangani. Disambung dengan hari ulang tahun Ikatan Media Sastra Makareni wilayah Maluku dan Ambon yang ke-21 yang jatuh juga pada tanggal 21. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Hasil tangkap kurang picu kenaikan harga ikan di Pasar Binaya Masohi. Kurangnya hasil tangkapan nelayan menyebabkan harga berbagai jenis ikan di Pasar Binaya mengalami kenaikan yang cukup mahal. Berdasarkan data di lapangan, harga ikan terpantau mulai naik sejak 3 hari terakhir pasca Lebaran Idul Adha 1442 Hijriah kemarin. Salah satu pedagang mengaku harga ikan yang dipatok terbilang mahal karena harga awal yang diambil dari nelayan juga cukup tinggi. Hal itu disebabkan oleh berkurangnya hasil tangkapan nelayan ketika melaut. Pantauan tribunambon.com di lokasi, ikan ukuran kecil dipatok per tempat seharga Rp20.000 dan dijual 5 ekor Rp20.000. Sedangkan untuk jenis ikan tuna dijual bervariasi. Jika ukuran sedang yang biasanya dijual Rp30.000 hingga Rp40.000 per ekor, kini dijual Rp80.000 hingga Rp120.000 per ekornya. Untuk jenis cakalang ukuran besar naik dari Rp120.000 menjadi Rp200 hingga Rp250.000 per ekor. Meski terbilang mahal, namun warga terpaksa juga harus menyesuaikan. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini. Jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.